Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat jiwa yang mencari ketenangan. Pernahkah Anda merasa buntu? Seolah ada suara bising di kepala yang terus membisikkan kegagalan, rasa takut, atau kecemasan. Suara itu adalah pikiran negatif. Kita sering mencari solusi pada psikologi modern, yang tentu saja baik. Tapi, tahukah Anda, ribuan tahun lalu, para ulama besar dan sufi agung telah menyediakan peta jalan spiritual yang jauh lebih efektif untuk menaklukkan pikiran negatif. Ini bukan sekadar self-help biasa. Ini adalah jihad melawan diri sendiri, jihadun nafs, melawan bisikan iblis, dengan senjata yang diwariskan oleh para tokoh besar Islam. Tahan dulu tombol skip Anda, karena dalam 7 menit ke depan, kita akan bongkar 5 pilar utama dari tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Jalaluddin Rumi. Ini adalah ilmu kuno yang dijamin mengubah cara Anda memandang hidup. Mari kita mulai. Tokoh pertama kita adalah Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Dalam karyanya yang monumental, Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan pikiran negatif, atau yang kita kenal sebagai was-was, bukan hanya datang dari diri sendiri. Pertama, dari nafs diri yang rendah yang didorong oleh syahwat. Kedua, dari setan yang tugasnya adalah membisikkan keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Al-Ghazali memberikan analogi yang luar biasa. Bayangkan hati Anda adalah rumah, dan setan adalah kucing yang lapar. Kucing itu tidak akan masuk jika tidak ada daging, kesenangan duniawi yang menariknya. Jadi, untuk menghilangkan bisikan negatif, jangan fokus melawan bisikannya, tapi buang dulu dagingnya, yaitu keterikatan berlebihan pada dunia. Fokuslah pada mujahadah perjuangan keras untuk membersihkan hati. Ketika hati sibuk mengingat Allah, pintu masuk setan akan tertutup secara otomatis. Ini adalah konsep takhliyah, pengosongan, dan tahliyah, pengisian. Sekarang kita beralih ke murid terbaik Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memandang pikiran negatif sebagai gejala dari penyakit yang lebih dalam. Penyakit hati, amrad, al-qulub. 2 penyakit hati utama, syubhat, keraguan terhadap kebenaran, dan syahwat, keterikatan pada hawa nafsu. Pikiran negatif seringkali muncul karena keraguan akan takdir, janji, atau rahmat Allah. Ibnu Qayyim mengajarkan bahwa obat syubhat adalah ilmu. Contoh praktis, ketika pikiran negatif datang, kenapa rezeki saya seret? Lawan dengan ilmu. Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Rezeki bukan hilang, tapi tertunda karena hikmahnya. Untuk melawan syahwat yang menarik pikiran ke hal-hal negatif, iri, dengki, marah, Ibnu Qayyim menekankan ketaatan yang konsisten. Konsep terapi, semakin sering kita melakukan ketaatan, semakin lemah syahwat itu. Ketaatan seperti dizikir, puasa sunnah, dan qiyamul lail berfungsi sebagai antibiotik spiritual yang membunuh bibit pikiran negatif. Sang maestro Sufi mengajarkan cara menghilangkan negatif dengan cara yang paling indah. Cinta. Rumi melihat penderitaan dan pikiran negatif, kesedihan, rasa sakit sebagai tamu agung, the guest house. Filosofi tamu agung, jangan usir tamu negatif itu. Sambut, duduk bersamanya, dan dengarkan pesannya. Rumi mengajarkan, di balik setiap rasa sakit, ada hadiah tersembunyi dari Allah. Aplikasi praktis Rumi, ketika sedih, jangan melawan kesedihan, terimalah, ucapkan, "Ya Allah, Engkau kirimkan rasa sedih ini. Pasti ada pelajaran cinta di baliknya. Dengan menerima, Anda mencabut kekuatan negatif dari pikiran itu." Fudail bin Iyad, tokoh salaf, mengajarkan pentingnya mengubah perspektif tentang takdir. Hukum bahagia.
Bahagia itu sederhana. Ridho dengan ketetapan Allah. Cara mengubah perspektif. Setiap kali pikiran negatif datang, paksa diri Anda bertafakur merenung. Ini adalah ketetapan terbaik dari Allah. Pasti ada kebaikan yang tidak saya lihat. Senjata paling pamungkas, setelah membersihkan hati dan mengubah perspektif, kita butuh perisai harian. Adalah senjata paling ampuh. Dizikir dan doa. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menekankan pentingnya dizikir pagi dan petang. Ini bukan hanya ritual. Ini adalah benteng pertahanan spiritual harian. Ada 2 dizikir yang sangat kuat melawan pikiran negatif dan kecemasan. La hula hula quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini mengakui kelemahan kita dan menyerahkan beban kepada Allah. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minis jalimiin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah pengakuan dosa yang segera menghilangkan rasa bersalah dan keputusasaan. Jadikan dizikir ini sebagai napas. Ucapkan saat mengemudi, mencuci piring, atau sebelum tidur. Ini adalah maintenance harian untuk menjaga rumah hati kita dari kucing-kucing negatif. Imam Al-Ghazali, bersihkan daging keterikatan dunia untuk mengusir was-was. Ibnu Qayyim, gunakan ilmu untuk syubhat, ketaatan untuk syahwat. Rumi, sapa pikiran negatif sebagai tamu agung dan cari hadiahnya. Fudhel bin Iyad, ridho pada takdir. Bahagia adalah ridha. Imam Nawawi, perkuat benteng harian dengan dizikir dan doa la haula dan doa Yunus. Ingat, peperangan terbesar terjadi di dalam diri Anda. Senjata Anda adalah iman, ilmu, dan cinta. Ambil satu pilar hari ini dan praktikkan. Jika video ini menyentuh hati Anda, tolong like video ini, share kepada teman yang mungkin sedang berjuang, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa menyebarkan ketenangan spiritual. Tuliskan di komentar Al-Ghazali jika Anda akan mulai dengan membersihkan hati, atau Rumi jika Anda akan menyambut tamu agung Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.